Kita mendekati perayaan yang sangat menyenangkan, yaitu perayaan Natal. Allah menjelma jadi manusia, inkarnasi. Saudaraku, tidak ada seperti itu dimanapun saudara cari seluruh dunia, segala bangsa. Allah yang menjelma jadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan bernubuat. Seringkali kita cuma merendahkan dengan berkata akan memuji Tuhan dengan glosolalia, terjemahkan bahasa roh. Belum, saudara, itu bahasa doa. Kita lihat dalam perjanjian lama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah kepenuhan seperti nabi. Dia akan bernubuat. Bernubuat itu bukan meramal, tetapi di dalam 1 Korintus 14 dikatakan membangun, menasihati, menghibur. Ketika Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika itu apa yang terjadi? Dia mendapat kekuatan baru. Dia segera berangkat dan pergi kepada Elisabet. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi pada anaknya itu. Dan ketika dia juga memberikan salam. Dia cuma memberikan shalom, Mbak Elisabet. Dan apa yang terjadi? Anak yang di dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan, leap for joy, agaliao. Bukan cuma goncang, saudara, melompat-lompat menari dengan sukacita. Rupanya sukacita itu menular, saudara, ya. The joy of the Lord is our strength. Mari kita tanya kehidupan kita hari ini. Perayaan Natal, hiasan Natal tidak membuat kita sukacita, tapi Roh Kudus. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus, dan yang keluar daripada kita adalah berkat. Membangun, menasihati, menghibur. Dan tanda daripada Roh Kudus adalah buah roh. Kita melihat dalam kehidupan Elisabet. Elisabet sama sekali bebas dari iri hati kepada yaitu Maria. Maria seorang gadis desa. Mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang senior. Istri dari seorang imam yang terpilih, saudaraku. Tetapi dia berkata bagaimana semua berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun kepada Maria. Dan dia memanggil Maria the mother of my Lord. Dia tidak berkata mother of my God. Dia berkata mother of my Lord. Dan kita lihat bagaimana kemudian Maria menaikkan satu pujian yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Magnificat. Meninggikan Tuhan. Rohku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Dia sendiri perlu diselamatkan. Dia adalah mother of my Lord ketika dia melahirkan Yesus. Tetapi bukan mother of God. Jangan gagal paham, saudaraku. Karena itu kita di dalam perayaan Natal sekali lagi, mari kita juga bersyukur kepada yang paling tidak kelihatan. Dalam Alkitab tidak kelihatan memang, tapi peran terbesar adalah Roh Kudus yang ada tengah-tengah kita. Bukan malaikat, bukan orang Majus, bukan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa Anda undang dalam kehidupanmu, bahkan di rumahmu. Mungkin engkau seorang yang sangat sederhana, tidak punya banyak hal untuk bisa merayakan Natal. Minta Roh Kudus memenuhi engkau. Dan kau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kau akan memuliakan Tuhan. Dan kau akan memuji Tuhan. Glorify God. Dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, orang yang rendah hati akan diangkat. Orang yang sombong akan diturunkan. Itu nyanyian daripada, yaitu ibu daripada Samuel, yaitu Hana. Dan 1000 tahun kemudian, mungkin 1000 tahun ya, maka itu terjadi. Luar biasa sekali. God bless you. Karena itu have a blessed Christmas. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, menjelang Natal, kita sudah hampir sampai di tema kulminasi kita, yaitu yang dimulai, Glorify the King ini dimulai dari personal, dari yang pribadi kita. Ini konsep ilahi selalu dimulai dari dalam, kemudian akan berdampak kepada family, dan family ujungnya akan ke gereja. Dan kalau kita tarik terus, gereja nanti ke sebuah nation, ke sebuah bangsa. Dan itu yang Tuhan harapkan, ya. Dan kita akan terus belajar ke sana. Minggu lalu kita sudah dibawa oleh Pak Sugiarto, oleh Gembala Sidang,
untuk mengarungi secara dasar teologi supaya kita paham. Masih ingat nggak? Ada 4 ya, kita yang mesti tetap paham itu bahwa kesatuan roh, ya dimulai dari kesatuan roh, kemudian gereja itu harus menuruti, mendengar, menerima, menuruti firman, ingat ya. Kemudian juga gereja yang memanifestasikan, ya. Karakter ilahi itu harus nampak di dalam gereja kita yang hari-hari ini sungguh harus diperjuangkan gitu. Boro-boro mau memuliakan Tuhan, tetapi ya gereja mesti berjuang di sana. Dan pada akhirnya kita mesti tidak lupa bahwa semua itu dikerjakan oleh Kristus juga akhirnya harus berdampak keluar. Kita secara sosial harus juga yang memuliakan Tuhan adalah kehadiran kita yang bisa dirasakan di mana kita ada. Dan ini kalau kita lakukan kemarin, maka kita semua akan bisa menjadi jalan Allah dimuliakan. Ini nanti secara teologi kita sudah diberitahu. Pagi ini saya ingin nyambung kepada kita semua untuk melihat contoh, belajar dari contoh. Ya, saya pikir-pikir kalau kita ada enggak ya contoh yang seperti itu, gitu, yang memenuhi 4 arahan itu dalam tataran gereja masa kini. Kan gitu ya, supaya kita ceritanya itu enggak bawa balik zaman dulu terus. Tapi saya pikir lagi, nanti kalau nyebut merek itu tidak baik juga ya. Maka saya juga terpaksa harus surveinya ke masa yang lalu. Tapi itu tidak salah juga bahwa gereja yang memuliakan Tuhan, saya akan khotbah secara empirik, sebetulnya tidak banyak ini tidak banyak PowerPoint, hanya untuk nambah-nambahi saja. Ini akan lebih banyak cerita dan juga nanti Nova akan lebih banyak untuk edit. Karena saya sedikit vulgar, yang kalau dirungokno di luar kadang-kadang juga orang bisa tidak sepakat. Tapi tidak apa-apa, firman Tuhan itu jujur kok, amin. Ya, firman Tuhan itu buku paling jujur loh di dunia. Apapun diungkap sana dengan jelas. Tapi karena yang kita kebaktian sepakat bahwa dari kita untuk kita ya sebenarnya. Ini orang dalam semua. Hai yang online pun. Begini saudara ya. Ada contoh di Alkitab, kita tidak perlu jauh-jauh. Ayat pokoknya adalah masih tetap bahwa fondasi dulu kita mesti clear. Ya, semacam apa? Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, walaupun istilah ini nanti di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalimat aslinya on this rock I will build my church. Jadi muncul kata-kata gereja dalam terjemahan King James. Gereja sesungguhnya itu mulai ada ya memang kita kadang-kadang pikiran kita, para ahli teolog sekalipun, kebanyakan mikir gereja itu sejak zaman skisma. Pemisahan gereja dengan Katolik dan Protestan. Kebanyakan studi-studi teologi ya mulai dari sana. Keluarnya Martin Luther dari kelompok Katolik. Jadi selalu saja dari situ muncul Protestan, dari Protestan muncul gerakan-gerakan seperti kita, Pantekosta, lalu muncul lagi yang terakhir karismatik. GBI saja kalau diurut, saya sudah ngomong pada Pak Sugiarto, saya akan ceritalah tentang sejarah gereja. GBI saja kalau diurut-urut sebetulnya mudah. Gereja kita ini gereja Bethel Indonesia yang jemaatnya macam-macam. Nah ini kadang mesti tidak ditayangkan juga tidak apa-apa loh, diedit ya. Mulai dari zaman GBI yang paling gede dulu GBI Betani, sampai GBI yang lain itu umurnya Pak. Kita itu baru tahun 70 sebetulnya. Oleh Ho Lukas Senduk, Om Ho mendirikan gereja itu di Sukabumi. 5 Oktober 1970, Aras Nasional GBI. Alirannya kita ini Pantekosta. Dari mana induknya? Induknya itu mau tidak mau dulunya kita ini induknya dari gereja-gereja Pinstek Herek
yang berasal dari Belanda. Kita mengenal itu sekitar tahun 1600-an, masih 400 tahunan di Indonesia. Untung di antara penjajah itu ada orang yang baik. Salah satunya ya, Van Klaveren kalau boleh saya sebut, tak tulis ini kepanjangan nanti tak ceritani saja. Itu salah satu dari orang Belanda yang ditugaskan untuk bekerja di Akademi Minyak dan Gas. Cikal bakalnya Pertamina, dulu namanya Amigas. Itu di Cepu. Belanda akan masuk 1602. VOC berdiri dan lain-lain. Untung di antara para penjajah itu ada yang baik seperti Van Klaveren dan lain-lain. Mulailah ngadakan sekolah minggu, bikin gereja, lahirlah kemudian kegerakan kekristenan dan kemudian ditambah dengan misionaris-misionaris dari barat. Yang di ujung barat Indonesia ada dari Jerman namanya Pak Nomensen, lahirlah HKBP di sana kelak. Dan sampai hari ini HKBP menjadi gereja paling besar di Indonesia dalam jumlah umat. Dan konon GBI sudah ngikuti sekarang kita di ranking di bawahnya. Nah dari ini Protestan. Tapi kalau ujung-ujungnya setelah dari sana kemudian lahirlah gereja GPDI di atas kita, saudara kita. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Itu misionaris Belanda loh. Kemudian gereja-gereja yang berbentuk secara Kristen tapi melayani suku-suku tertentu. Ada GKJW di Jawa Timur, Jawi Wetan, GKJT, Gereja Jawi Tengah di Jawa Tengah, dan Gereja Pasundan di Jawa Barat. Itu gereja daerah. Dan Gereja Indonesia bagian Barat GPIB dan lain-lain. Itu semua warnanya adalah warna Martin Luther, warna Protestan. Dari sana kemudian lahir GPDI, mulai ada gerakan-gerakan Pantai Kosta. Dari GPDI lahirlah Gereja Bethel Indonesia sepenuh, Gebis. Di Malang, di Jagalan, saya dibaptis di sana. Jagalan 18. Pendeta Sihogeng waktu itu. Tahun 77 saya dibaptis. Dari GBIS muncul Gereja Bethel Indonesia tahun 70. Nah ya kita ini sekarang. Lalu dari GBI, kalau di internal GBI, saya tidak bisa mengingkari bahwa cikal bakal yang bisa jadi gede GBI, Betani. Dari Betani kemudian muncul yang sekarang ini. Sampai kita rock dan seterusnya. Itu sejarah singkat, saya singkat aja dalam 5-10 menit. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Tetapi perjalanan gereja sebenarnya, di dalam abad-abad pertama, King James sudah memberanikan diri menerjemahkan dari kata eksklesia yang sudah disinggung oleh Pak Sugiharto. Itu bukan istilah asing pertama muncul waktu itu, tapi jauh sebelumnya. Dari waktu itu ingat, waktu itu hampir seluruh dunia ini dikuasai Yunani dan kemudian Romawi, Helenisasi. Semangatnya semangat penaklukan, semangat perang, semangat menjajah, dan lain-lain sebagainya. Nanti dibaca sendiri di sejarah gereja. Nah, tetapi kemudian kita lupa bahwa gereja itu bibitnya sebetulnya sudah sejak awal. Memang gereja yang mula-mula masih belum terlalu berbentuk gereja formal seperti kita. Masih ibadah mesbah keluarga dari rumah ke rumah. Setelah loteng Yerusalem, 3.000 jiwa orang bertobat. Setelah itu ditambah-tambahkan dan mereka mulai beribadah dari hari ke hari. Karena ada di Alkitab Kisah Para Rasul, mereka gilir memecahkan roti dari rumah ke rumah. Setelah itu Tuhan tidak mau mereka nyaman, akhirnya muncul aniaya, mereka terdiaspora, nyebar, lari kemana-mana, termasuk ujungnya lari ke Eropa. Nah ini, kita akan bicara nanti bahwa gereja itu, kita akarnya sebetulnya sudah sangat jauh. Maka kalau saya pikir kita hanya belajar di awal, kita nanti tahun 1400 ke sini, kita nggak bisa menghargai pendahulu kita. Mulai hari ini kita nggak boleh saling menyalahkan gereja satu dengan yang lain. Katakan amin. Karena semua ini ada kesinambungan ilahi. Ya, Katolik pun besar jasanya. Hampir semua penelitian Alkitab itu Katolik loh yang biayai. Ngeluarin gulungan Qumran, Alkitab, tulisan-tulisan lama, dan sebagainya. Oh, luar biasa mereka.
Dan itu menjadi sejarah yang tidak bisa putus. Sekarang kita tinggal menikmati. Dan kemudian kita saling bertengkar karena ada satu, Martin Luther keluar dari Katolik kan. Dulunya semua Yudaisme. Kemudian zamannya Petrus lah mulai saya hitung. Menurut teman-teman Katolik, Petrus itu adalah paus pertama. Jadi sejak zaman itu boleh dikatakan gereja yang Katolik itu artinya gereja umum, gereja yang Sampai kemudian biasalah dalam sebuah gereja ada penyimpangan-penyimpangan ajaran dan Martin Luther memisahkan diri. Kita melok golongan itu. Tapi oke, di situ secara singkat yang ingin saya capai pertama ini adalah supaya kita tidak menganggap ini satu aliran yang putus. Di dalam Kristus, ada lagu lama, dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara, itu harus muncul dari roh kita. Bahwa kita tidak saling menyalahkan, gerejaku paling benar, gerejanya dia tidak benar. Katakan amin. Ini dulu ya, supaya gereja memuliakan Tuhan. Itu loh. Kalau enggak gitu gereja enggak pernah memuliakan Tuhan. Oh sana. Karena runtutannya begitu. Enggak bisa tidak. Om Holukas Senduk, HL Senduk, pendiri GBI, juga terpengaruh pengajaran-pengajaran GPDI dan Van Kaveren. Di sana berhasil mentobatkan orang Jawa, Kiai Sadra. Akhirnya muncul situs Mojowarno, gereja Jawi Wetan yang pertama. Itu sejarahnya kayak gitu. Jadi kemudian yang kelompok Tionghoa juga mendirikan sendiri gereja HK yang mereka melayani. Tapi akarnya itu sama sebetulnya. Kita tidak boleh saling menyalahkan, oh reform itu terlalu teologis, oh aduh. Saya dulu pernah dengar GBI itu pasaran itu. Hamba-hamba Tuhan ini gak tahu sekolah Alkitab. Oh enggak, mimbar dan sebagainya. Lalu kita ngarani mereka, kan gak duwe Roh Kudus katanya. Aduh. Bagaimana gereja bisa memuliakan Tuhan ya? Kalau teologinya sudah kita pelajari, sekarang aplikasinya hari-hari ini. Ingat loh ya, gereja itu fondasinya tetap sama di atas batu karang ini. Aku mendirikan jemaatku, bahasa aslinya aku mendirikan gerejaku. Katakan amin. Ku-nya bukan ku Andreas atau ku Pak Sugiarto atau ku mohon maaf Bapak Timotius Arifin. Bukan, ku-nya adalah Yesus. Katakan amin. Jadi tidak boleh orang ngomong ngedek no gerejaku ketemu piro. Gereja itu miliknya ku huruf besar. Tidak bisa ndak itu. Katakan amin. Ya, kalau orang yang dipakai bolehlah. Di Malang pun pendirinya adalah Tuhan Yesus. Kebetulan ide awalnya pakai Pak Arifin, memerintah Pak Roni untuk buka kembali berkati daerah asalmu. Akhirnya muncul rock di Malang. Kan begitu. Jadi kita mesti tidak boleh lupa. Bung Karno katakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kita pun begitu, Alkitab belajar dari orang Israel. Baik. Tapi itu fondasinya. Dan fondasi itu disertai janji. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus mendeklar pendirian gerejanya secara simbolis, Nabi Yesaya sudah ngomong, akan terjadi hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Para penafsir mengatakan ini menggambarkan bait Allah di Yerusalem nanti akan top. Akan jadi jujukan segala bangsa, akan duyun-duyun ke sana. Bait Allah, walaupun tahun 70 akhirnya bait Allah itu habis. Dibakar oleh Kaisar Nero, entek. Tapi juga berarti para ahli mengatakan Yesaya sedang menubuatkan itu. Tapi ada kelompok teologi lain mengatakan bahwa itu menubuatkan gerakan gereja nanti pada akhir zaman. Dan saya kok cocok dengan ini. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus dalam pelayanannya kemudian mengatakan satu saat orang-orang Israel yang mengatakan aku beribadah Yerusalem, menghadap Yerusalem kiblatnya. Yang satu ke Gunung Gerizim untuk orang Samaria. Satu ketika itu tidak ada kata Yesus. Karena manusia akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kelihatannya Kristus itu membawa wawasan gereja kepada yang
umum, luas dunia. Nanti ya saya ngomong, gereja itu akan jadi puncak yang menjulang tinggi. Kelihatannya sekarang kita susah ya, tapi satu saat gereja akan digoleki wong, saudara. Betul, karena nanti menjelang antikris datang, orang itu sudah ngotot cari firman, tapi firman sudah tidak ada lagi. Anugerah sudah hampir-hampir ditutup, tidak ada lagi. Makanya jangan sampai kita yang terdahulu ini jadi yang terkemudian. Cintai Tuhan sepenuh hati mulai hari ini, katakan amin. Teruskan itu. Dan begini ya, dan banyak suku bangsa akan pergi. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nah ini makanya dari situ kemudian diterjemahkan sebagai bait Allah. Tapi saya melihat bait Allah dalam arti rohani sekarang adalah gereja hidup kita semua ini. Akan supaya ia mengajar kita bingung, mereka cari kebenaran. Dan jalan-jalannya supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab hanya dari Sion, dari gereja akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Karena spesifik dari Yerusalem, ini pun nanti akan mengarah kepada pemerintahan Kristus pada saat beliau datang kedua kali. Jadi semua saudara gereja ini tidak putus. Maka kita tidak boleh hanya mengatakan yang lain gak perlu ini, jelek. Enggak, saudara ada karena nenek moyang. Makanya kita tetap menghargailah. Enggak bisa-bisanya papa mama kita, mereka adalah orang yang membuat kita ada hari ini, katakan amin. Dan mereka adalah sesuatu yang perlu kita agungkan. Tuhan sudah mengatakan bahwa gereja itu akan memuliakan Tuhan nanti akhirnya. Tapi perjalanan gereja tidak mudah untuk menuju ke sana. Kemarin secara teologi minggu lalu sudah 4 hal disampaikan ke kita. Dan sekarang kita lihat contoh. Di Alkitab saya temukan hanya 2 atau 3 contoh saja. Gereja yang dijadikan contoh oleh Tuhan. Kalau mau lu itu memuliakan Tuhan ya gini nih contohnya. Kita akan belajar. Banyak kita akan berkisar kepada the 7 church. 7 gereja mula-mula yang ada di Asia Kecil. Yang pertama, dari ke-7 jemaat itu, dalam kitab Wahyu ada 7 church of Revelation. Ada 7 gereja dalam kitab Wahyu, yaitu gereja Efesus, kedua gereja Smyrna, ketiga gereja Pergamus, keempat gereja Tiatira, kelima gereja Sardis, 6 Philadelphia, dan 7 Laodikia. Ketujuh gereja dalam kitab Wahyu ini semua hari ini sudah tidak ada, lenyap. Dan yang lenyap terakhir itu yang nomor 2, Smyrna. Dan dari 7 contoh gereja ini sebetulnya Rasul Yohanes sedang ingin memberikan example, contoh. Seperti inilah kriteria gereja nanti pada akhir zaman. Kan paling enak begitu ya, daripada saya nyebut GG yang sekarang. Tapi kalau Alkitab yang nulis kan kita nggak bisa tersinggung. Karena kebenaran, 7 macam gereja ini yang dijadikan contoh. Dan dari 7 ini hanya ada 2 yang dipuji oleh Tuhan. Itu yang akan kita contoh. Kalau Tuhan tidak menegur berarti dia gereja baik. Katakan amin. Iya kan? Gampang saja. Kalau yang ditegur Tuhan berarti lu masih kurang dan belum memuliakan Tuhan. Jadi ukurannya Tuhan, tidak subjektif manusia. 2 yang dipuji itu hanya Smyrna dan Philadelphia. Semua ini secara letak itu ada di Turki hari ini. Makanya kalau punya berkat daripada nanggone cobaan rondo ya kalau punya uang ya ke Turki lah. Katakan amin saudara. Ojo angen-angen minta kalau kepingin Tuhan. Karena kita paling enggak, saya makin lama karena ya usia juga ya. Makin kepingin pilgrim, musafir. Menapak tilasi sesuatu yang pernah membuat kita itu hidup di hadapan Allah. Ada berkat, ya perjanjian baru itu semua yang diceritakan itu, ini Laut Aegea, ini Turki ini. Dan kota-kota ini sudah hilang semua, hanya sisa 1 Smyrna. Smyrna itu sekarang modernnya namanya Izmir. Ketik saja Izmir. Itu kota nomor 3 terbesar di Turki, indah banget itu.
Walaupun belum ke sana, saya sudah mengunjungi berkali-kali lewat Google. Saudara. Saya lihat, wah, the beautiful Izmir. Itu Smyrna dulu, saudara ya. Jadi kota ketiga, nomor 1 Istanbul, kemudian Ankara, dan dia Izmir. Saya berdoa, dan saudara yang mendengar firman ini diberkati oleh Tuhan, bisa berangkat ke sana. Katakan amin. Udahlah, sudah. Kalau kita punya niat kudus ke Tuhan. Orang Israel itu dulu kalau penziarahan itu mereka rindu loh tiap tahun. Sampai dari mana-mana itu mesti pergi ke Yerusalem. Makanya ada firman, orang yang berjalan makin lama akan makin kuat menuju Sion. Hatinya itu meluap-luap. Ingin segera ketemu Baitullah, rumah Tuhan waktu itu. Ya kita pun ya masih ya umroh lah ke sana ya saudara. Atau mau tambah berkat lagi mulai dari Mesir. Kalau mulai dari Mesir kita belajar mulai dari Tauratnya. Atau yang mau ikut modern langsung Tel Aviv, Yerusalem. Saudara bisa pilih ya. Oke. Tidak boleh endorse katanya Pak Sugiharto ya. Baik. Nah, kita akan belajar yang pertama. Yang bisa memuliakan Tuhan kriteria pertama itu ya mesti gerejanya belajar dari Smyrna dong. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Kota Smyrna ini kota yang besar, saudara ya. Jadi termasuk kota yang sangat-sangat metropolis pada waktu itu. Dan dibangun dengan luar biasa indah. Ya sampai hari ini itu bisa disebut sebagai keajaiban Asia Kecil, Asia Minor. Zaman itu trotoarnya dari batu-batu yang ditata dengan bagus, lebar-lebar gitu. Yang di kayu tangan masih mau dicoba, niru. Muga-muga iso gitu ya. Bagus. Dan di sana tentu saja kuat pengaruh Yunani, Romawi. Dan yang paling menggetarkan di sana adalah tekanan-tekanan terhadap orang-orang Kristen di sana. Jemaat yang tidak terlalu besar di Smyrna ini, tapi militan dan setia gitu ya. Sehingga walaupun mereka ditekan, mereka tetap kuat. Dan sampai terakhir, ini yang paling hilang terakhir kurang lebih abad pertama menginjak abad kedua dia masih ada. Dipimpin oleh muridnya Yohanes dari Pulau Patmos itu punya murid. Santo Ignatius menulis, muridnya itu namanya Polikarpus. Ya, ini kota besar pada zamannya, strategis dekat Laut Aegea. Ini Laut Aegea tadi ya, setara dengan Efesus. Jemaat Kristen kecil di situ dilayani uskup terakhir namanya Polikarpus. Bukan yang kena kasusnya Munir loh ya. Bukan. Makanya ini di skip ya nanti ngomong begini. Karena Polikarpus ini martir ya akhirnya. Dia mati di situ, dibakar karena jemaat di Smyrna ini ditekan. Tekanannya kenapa? Karena waktu itu budaya Helenis, Yunani dan Romawi akhirnya ada tekanan itu begini loh. Penyembahan kepada kaisar itu selalu menjadi doktrin utama. Jadi yang mau jadi warga negara sana harus ada waktu-waktu khusus nyembah kaisar. Nah, kekristenan tentu saja tidak menyembah itu kan. Dan akhirnya mereka makin ditekan, tapi Smyrna tidak ada celaan dari Tuhan. Dan luar biasa, walaupun kecil, kekuatanmu mungkin tidak seberapa, tapi engkau kuat begitu ya. Dianiaya dengan hebat, dia kuat. Sampai uskupnya namanya Polikarpus, tahun 156 dia wafat. Dia akhirnya dibakar karena tidak masah. Polikarpus ngomong, seorang uskus mati martir di bawah pemerintahan Marcus Aurelius. Ketika sang kaisar berkata, ingatlah umurmu Polikarpus. Kamu sudah tua, 86 tahun. Sudah nyembah kaisar kan selesai. Polikarpus menjawab dan ini menjadi sebuah getaran kekuatan luar biasa. 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Dan tidak ada satupun ia yang bersalah kepadaku. Perkataan yang lain konon mengatakan tidak sekalipun Kristus menyakitiku. Masakan
Aku sekarang harus mengumpat, menyakiti dan menyangkal rajaku itu. Baru dia dibakar. Saya tidak akan tampilkan gambarnya. Dia dibakar, konon cerita begitu dibakar tak mati. Tapi asapnya berbau wangi konon dari banyak penulis sejarah gereja. Smyrna sendiri itu artinya juga mur yang pahit. Tapi menghasilkan wewangian yang memuliakan Tuhan. Tapi pada ujungnya Polikarpus mati sebagai martir. Dia murid langsung dari Yohanes di Pulau Patmos. Dan kota ini akhirnya, Smyrna ini, menjadi kota terakhir yang masih ada sampai hari ini. Dan jemaatnya begitu kuat dan akhirnya memuliakan Tuhan. Kenapa? Ini yang kita pelajari. Dari Smyrna kita belajar bahwa gereja harus diinisiasi oleh Allah sendiri. Kenapa? Inilah firman dari yang awal dan akhir. Tuhan Yesus untuk gereja Smyrna tidak tampil aneh-aneh. I am Alpha and Omega. Hai orang Smyrna, walaupun kau menderita aniaya, tapi ingat, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Aku yang awali, jangan ragu, aku juga akan mengawalmu sampai akhir. Kita belajar apa, saudara? Kalau gereja mau memuliakan Tuhan. Ini. Gereja itu harus didirikan oleh kehendak Allah. Katakan amin. Mengapa? Karena gereja adalah salah satu dari dua lembaga institusi yang milik Allah dan didirikan langsung oleh Tuhan. Pertama apa yang didirikan langsung oleh Tuhan? Keluarga. Itu Tuhan yang mendirikan. Dan yang kedua, gereja. Dua lembaga ini kuat milik Tuhan. Maka di sini yang saya minta tadi ada banyak skip. Kalau gereja mau memuliakan Tuhan, tidak boleh didirikan oleh niat-niat yang bukan dari Allah. Katakan amin. Hari ini kita melihat tidak semua gereja jujur saja didirikan oleh karena Allah. Kebanyakan didirikan oleh apa? Kepentingan manusia. Gak cocok didik gak gereja. Zaman dulu perpecahan gereja. Makanya ini saya ngomong banyak hal-hal yang sensitif ya. Zaman dulu perpecahan gereja hanya karena dua hal. Pertama karena aniaya diaspora. Mencar Melayu nandindi. Bukan karena di dalam situ. Ada gegeran sekali antara Petrus dan Paulus itu masalah Markus. Tapi setelah itu bukan berarti mereka pecah. Paulus tetap mendukung gereja Yerusalem sampai akhirnya. Walaupun dia akhirnya melayani untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi Paulus tetap tunduk kepada soko guru di pusat. Yaitu Petrus, Yakobus dan lain-lain. Dan perpecahan gereja yang kedua disebabkan oleh seperti zaman Martin Luther. Karena perbedaan yang tajam terhadap kebenaran firman. Akhirnya visinya berubah. Hanya dua itu. Tidak ada yang rebutan jemaat. Tidak ada yang karena kekuasaan. Tidak ada zaman dulu gereja yang didirikan karena sakit hati. Sebuah gereja jika tidak didirikan karena aku yang mendirikan, tidak akan pernah bisa memuliakan Allah. Paling-paling hanya bisa buat orang kagum doang. Tapi memuliakan Allah ini sesuatu yang rohani. Have value, punya nilai di hadapan Allah. Hari ini gereja itu cek gampang ya gitu. Aku gak cocok ngalih, gak cocok ngalih. Saya seumur hidup gak pernah pindah loh. Saya kesini karena sebuah penugasan. Karena saya menulis metik, ngeliat tak cerita ini 3 jam dewe. Tidak ada, tapi gereja hari ini hampir saya tidak menemukan satu hal. Kalau dulu bapak-bapak gereja itu karena aniaya. Juga karena memang paham teologi yang memang berbeda alirannya tapi tujuan. Ada yang aliran Petrus, ada yang aliran Apolos, ada yang aliran Paulus. Kemudian hari Paulus ngomong,
tidak peduli siapa itu Apolos, siapa itu Petrus, siapa itu Paulus. Kami ini hanya nyebarkan, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Dan Paulus ngomong, aku tidak akan pergi ke tempat di mana di situ sudah ada orang lain mencangkul di situ. Gereja bukan franchise yang bisa dibuka seenak-enaknya. Apalagi GBI paling enak, 12 orang bisa diakui sebagai gereja dan langsung dilantik jadi pendeta. Jadi gembala sidang. Dan kalau itu karena kita kebanyakan, saya kritik saja deh. Gerakan karismatis. Sekolah gak tutup, dulu yang masuk Alkitab. Kita ingat dari Hana kan, anak yang dinazarkan. Anak yang terbaik dimasukkan sekolah Alkitab di bawah bimbingan Imam Meli. The best. Zaman Kristus pun begitu, yang terbaik, yang terbaik. Zaman sekarang, lek wis kedokteran gak diterima, teknik gak diterima, ekonomi gak diterima, sekolah Alkitab ae lah. Berarti ndek sekolah Alkitab goblok-goblok. Jarang ranking 1, ranking 2, top-top. Mau kemana nanti? Saya mau ke sekolah Alkitab, jarang. Yang kedua, mungkin loro gak waras-waras, kemudian wes wong tuane wes, nah waras tak lebokno Alkitab. Jadi orang-orang yang begitu-begitu. Terus ada lagi yang sudah besar, pengusaha sukses. Wetik gak waras-waras, nek narkoba, nakal, bangkrut, akhirnya tobat. Bentuk gereja nggak persekutuan. Lalu jadi hamba Tuhan. Lalu mulai baca-baca. Motivasi, sedikit poles public speaking, full entertain, lalu dia bisa menarik banyak orang. Dan itu dianggap sebagai gereja yang memuliakan Tuhan. Saya sedih dengan gerakan-gerakan seperti itu. Sekian tahun yang lalu ada teman saya yang seperjuangan. Satu ketika diundang di kota besar. Dan setelah itu pulang dia itu cerita gedek-gedek. Aduh, awak dhewe iki ndek desa ndek kutha iku. Ya ini termasuk semua, kalau gereja tidak didirikan karena kehendak Allah. Akhirnya jadi saya diolok-olok di kantor saya. Pak Andreas atau Ko Andreas, ini coy Yesus. Ngerti maksudnya saudara? Dikira saya itu bikin Jesus Enterprise, PT Kristus gitu. Atau usaha, membuka usaha gereja gitu. Nek coy Yesus dihitung maksudnya. Tak bangun no. Gue sing mewah gede, dihitung. Nanti perpuluhan dihitung. Paling tidak sampai 10 tahun balik itu. Lalu, nah, ini cuan hongliannya kita dapat. Lalu saya digoda begini. Terus kalau tahu kok, kalau doa begini. Tuhan, uang perpuluhan banyak. Ini saya unjukkan kepadamu. Uang ini akan saya kelempar Tuhan. Yang naik ke surga milikmu, yang turun punya saya katanya. Jujur saya diolok-olok kayak gitu saudaraku. Saya tidak sakit hati karena mereka punya pengalaman-pengalaman melihat gereja seperti itu. Betul loh. Jujur sekarang, saya ini salah satu PDM tertua di kota ini. Saya dilantik tahun 93 sebagai pendeta muda. Suwe misalnya. Harusnya sudah jadi gembalanya gembala, pendetanya pendeta. Saya tahu liku-liku di dalamnya. Bagaimana orang yang sudah karena ya wis saya pok nang koco, gak iso dodol, gak iso kok nyambut gawe sembarang gak kena arek kedadean pendeta ae. Dulu kalau sidang majelis daerah paling 40-50 orang.
Di tempat kami di Tumpang sana cukup. Wong 40 wong 50. Hari ini sedang majelis daerah untuk Jawa Timur itu hampir 600 pendeta. Itu pun sik terus nambah PDP anyar-anyar. Garu aku kok endi wis. Cek gampang nih gitu. Lalu mendirikan. Nah, teman saya tak lanjutkan cerita. Ya ampun Pak. Sedino iku sono arek-arek itu melayani ping 6 ping 7. 7 kali pindah gereja. Lalu Senin tinggal WA. Bro sorry kemarin PK ku belum masuk. Loh iku sopo saya tanya, iku sopo? Sorry ya ini bukan di sini ndak. Pemain drum temannya dia. Wah dia ngedrum di gereja A. Doang, mari ngedrum. Pendeta yang naik mimbar selesai, dadah dia pindah nang gereja B, nang ruko B. Doang, pindah nang ruko C. Sampai sore nglebek. Ping 7 kari ngitung. Terus Senin kari WA. Transfer kok belum masuk nih. Di skip aja lah khotbah ini ya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana gereja akan memuliakan Tuhan kalau dibangun dengan cara ini. Tapi puji Tuhan, kita yang takut akan Allah di sini kita bersumpah bahwa gereja ini tidak akan kita bangun dengan cara seperti itu. Katakan amin. Tidak akan ada lagi maksud loba kata firman Tuhan seperti itu. Jangan takut saudaraku. Saya tetap punya kebanggaan. Kalau mau butuh kesaksian ya di sini. Kita tidak besar, tetapi kita apa adanya. Katakan amin. Apa adanya lah. Kita punya uang cuma 150 Pak Sugiharto ya. Sekarang ini sudah masuk hampir 2 miliar. Kita mulai bangun Mei tanggal 20-an. Sampai sekarang. Dari 1,1 kok bisa jadi 1,92 M itu loh. Yang 700-800 juta dari mana? Pak Sugiharto sampai Andreas nyitak duit. Enggak. Bahkan kami pun enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan cukupkan. Katakan amin. Jadi ini siapa yang punya? Saudara semua. Karena diinisiasi oleh Tuhan. Bukan karena saya ingin bermaksud. Pembangunan gereja ini mulai sejak Pak Roni sudah dicanangkan. Sampai ganti ketua pembangunannya. Ya kan? Dan kami lama-lama ya gerisin, nyekel duit kami melok duit. Tapi sekarang kan sudah tanganku terbebas. Kan begitu loh. Jadi kita mesti ini ngerti. Gereja harus diinisiasi dan didirikan oleh Allah sendiri. Katakan amin. Tidak bisa dengan maksud-maksud itu. Tidak bisa. Kalau Tuhan beri sesuatu impartasi yang kuat sudah jalan. Sekarang titik-titik kadang-kadang gak cocok sampai gembala. Metu anggitmu aku gak iso. Giring kelompoknya lari ke sana. Tapi sepanjang saya melayani. Gereja yang dibangun tidak maksud benar. Tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Percaya saja. Apalagi dibangun karena sakit hati. Tidak, semuanya harus dibangun. Karena Allah. Ini intinya soal ketaatan saja. Intinya soal ketundukan saja. Dan tidak merasa benar. Jadi sunyi ya. Tapi gak apa-apa ini ngomong kita sendiri kok. Saya sudah izin Pak Sugiharto, aku tak ngomong sembarang wis. Karena ke depan mau tidak mau kita harus jadi baik. Katakan amin. Apa yang kurang harus kita akui kurang dan di situ kita benarkan sama-sama. Gereja harus dibangun dengan itu. Sekarang kalau mau dibangun dengan inisiatif yang bukan dari Allah, oh gampang. Di Malang ini seperti jamur di musim hujan. Nanti bisa ngalah-ngalahi di Jakarta, di Surabaya ada. Sorry, di tiap rumah makan ada, di tiap ruko ada. Gunanya apa toh begitu? Lalu ketika saya ngumpul ke sana, ya aku ketok wong iku. Nang kono meneh ketok wong iku. Apa meneh dulu saya diundang-undangi nang gone senior itu jujur ya. Nanggone Pak Stefanus ketok wong iku. Saya melayani di senior di Amsterdam, wonge ya iku. Terus juga ada di senior kita sendiri, orangnya juga ada.
Saya melayani di teman-teman gereja yang umum, aku ketok di kono. Berarti di Malang ini yang gede GKKM. Gereja keliling-keliling Malang. Atau golek sing penak, sing cocok, sing marem. Enggak, gereja itu tempat training. Bahwa kita ini dilatih, digosok, dibentuk. Supaya nanti kalau Kristus datang, kita layak ada di hadapannya. Perkataan nanti menjelang Natal ini. Tujuan Kristus datang itu menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah ini, kalau mau memuliakan Tuhan, harus dibangun oleh dasar Allah. Makanya ditumpang, saya kendel berani. Ada jiwa baru karena saya lahir di sana dan saya mantan wakil gembala saya ini. Umur 30 kurang sudah di wakil gembala. Kayak luror, kak lu kidul, sik ndelurung. Setelah saya ngerti sekarang, aduh malu dah gitu ya. Saya selalu warta gereja di akhir, saya ngomong, ada jiwa baru berdiri, Asyar marani. Saya langsung ngomong, selamat datang saudara-saudara jiwa baru. Apabila saudara belum berjemaat dan sudah berdoa, Tuhan konfirmasi saudara ditanam di sini. Datang terus di sini, ojo ngalih-ngalih, tumbuh di sini sampai Tuhan Yesus datang. Tapi apabila saudara sebagai tamu, sebagai follower, sebagai pengunjung yang memang lagi mampir ke sini, ya selamat kembali ke gereja saudara dengan baik, terima berkat. Selesai. Jadi saya tidak rame kepada mereka, sing enggak usah. Itu harus doa orang datang ke situ. Tetapkan di mana sudah. Karena engkau enggak akan pernah tumbuh lek dincepno ndek kene, setahun ditarik, ncepno ndek kene. Kapan cukule? Tanduran lek tilale enggak pernah wah kok. Sudahlah tertanam di situ karena ada janji Tuhan. Siapa yang tertanam di bait Tuhan, dia akan tumbuh seperti pohon zaitun. Seperti pohon sanobar, seperti pohon lain-lain. Merambatkan akar-akarnya. Di situ ono sing pedes, ono sing kecut, ono sing kuat batos, ono sing kadang ini. Ya sudah. Itu semua bagian kita dapat vitamin. Makanya Smyrna dipuji. Gak akeh jemaate. Tapi Tuhan tampil di situ, ojo khawatir. Saya pembelamu. Aku yang mendirikan, aku yang akan mengawal kamu sampai akhir, kata Yesus. I am Alpha and Omega. Dan terbukti gereja ini tidak dimarahi oleh Tuhan sedikit pun. Gereja kedua yang dipuji oleh Tuhan adalah gereja Philadelphia. Itu contoh satu, sekarang contoh dua. Kenapa? Ini gereja Philadelphia ini adalah gereja kota Philadelphia. Ya. Ini yang nomor 6. Ini dulu didirikan oleh seorang raja dari Pergamus. Namanya Emenes. Dia mendirikan gereja itu untuk adiknya. Makanya Philadelphia ini loh, terdiri dari dua kata, Philos dan Adelphos, yang memiliki arti kasih persaudaraan. Jadi Philadelphia itu kota yang, dan jemaat di situ adalah gereja yang kaya dengan fellowship yang kuat, persaudaraan yang kuat. Karena dulu memang kota itu didirikan oleh Menes, Raja Pergamus, untuk adiknya. Attalus, kemudian di situ muncul orang Kristen dan tidak banyak di situ. Nah di kota itu Tuhan menampilkan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan tidak akan dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan menampilkan dirinya sebagai pembawa kunci pintu kerajaan. Aku tahu bahwa kekuatanmu memang tidak seberapa, kecil orang ini. Namun engkau menuruti firmanku. Engkau tidak menyangkal namaku. Karena waktu itu banyak juga penyusup-penyusup Kristen yang disebut jemaah iblis juga mengganggu di sana. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah ini diulang lagi. Situasi gereja yang di Philadelphia ini adalah seperti ini. Dari gereja Philadelphia kita belajar satu kasih persaudaraan yang kuat. Kenapa dia tidak ditegur? Kasih persaudaraan itu begitu kuat di Philadelphia. Rukun. Gereja yang memuliakan Tuhan harus diawali oleh gereja yang kuat tali persaudaraannya. Katakan amin. Makanya program kita nanti, kita sudah ngomong-ngomong dengan Pak Sugiarto dan para pemimpin. Kita kan ini sekarang mengerjakan infrastruktur kayak Pak Jokowi bikin jalan tol dan sebagainya. Pemerintahan kedua ngurusi manusianya, kesehatannya, pendidikannya. Lah setelah kita punya gereja nanti, kita harus benahi SDM kita semua. Katakan amin. Model pelayanan kita. Kita harus jemaat yang militan dan aktif, yang people oriented. Itu loh, gereja yang fokus pada jiwa-jiwa. Oleh karena itu Kristus tampil sebagai pemegang kunci Daud di situ. Karena gereja Philadelphia walaupun kecil tapi persaudaraan mereka kuat. Mereka orang-orang yang aktif. Untuk salah satunya adalah walaupun mereka kecil, tapi mereka berani memberitakan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya Kristus ngomong jangan khawatir. Aku itu pemegang kunci. Kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa nutup. Tapi kalau aku sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Laksanakan saja pekerjaanmu untuk jiwa-jiwa di sana. Saudara, gereja yang memuliakan Tuhan itu gereja yang kuat, yang people oriented. Bukan program oriented saja. Tapi yang menyentuh jiwa-jiwa. Ada gini loh, ada tambahan yang lucu sebenarnya. Satu ketika Tuhan itu akan bosan dengan gereja yang besar tapi gereja-gerejaan. Saya. Satu ketika Tuhan Yesus itu diikuti kemana-mana dalam pelayanan. Ketika bermarkas dulunya di Nazaret. Tapi di sana dia ditolak. Kemudian pindah ke Kafarnaum, dia pindah di sana. Di sana dia bikin pos penginjilan dan dari Kafarnaum lah Tuhan Yesus melayani kemana-mana. Sampai orang ngikuti dia. Maka ada cerita setelah perjamuan kawin di Kana, berlanjut sampai akhirnya masuk ke 5 roti 2 ikan, 5.000 orang ikut. Sampai itu duduk di rumput, artinya mereka itu sampai ke jauh ke dalam. Diikuti banyak orang Tuhan Yesus. Di mana Yesus ada, gerombol khotbah di bukit itu banyak yang ikuti dan semuanya kemana Yesus pergi. Tapi satu ketika Yesus bosan dengan itu. Ketika jemaat gerombol banyak, justru Yesus tinggal. Itu ada kisah tidak saya anukan di sini. Akhirnya Tuhan kemana? Tuhan lari ke Gadara. Hanya untuk menemui seorang yang gila. Yang di dalamnya itu ada roh gila namanya legion. Yang akhirnya rohnya itu dibuang oleh Tuhan dan masuk ke babi-babi. Makanya Pak babi itu jadi enak. Gak wani setan ya ini loh. Setannya dipangan waktu itu. Melebu ke sana saudaraku. Peristiwa itu didahului oleh karena Tuhan Yesus menghindar dari kerumpulan orang banyak. Lalu muncul kalimat. Engkau mencari aku kan bukan karena aku dan firmanku. Karena roti kemarin toh. Lalu nek Yesus. Dan mulai mencari walaupun satu orang. Tapi ujungnya dia akan memuliakan Allah. Gendeng bisa diparani. Kita tidak bisa loh ya. Memuliakan Allah. Jika gereja itu tidak people oriented dan fokus kepada jiwa-jiwa. Ini harus jadi warna gereja kita. Persaudaraan yang rukun. Yang tidak rebek di dalam hanya karena hal-hal kecil. Paulus mengatakan begini. Adanya saja perselisihan di antara kamu itu merupakan kerugian. Ada? Karena kita tahu apa maksudnya dari si jahat. Kita tidak bisa. Philadelphia itu dipuji dan tidak ada teguran dari Tuhan.
Bahkan Pak Berkeley mengatakan dia gereja yang dikasihi Tuhan karena di dalamnya kuat sekali persaudaraannya. Mereka militansi, jemaat-jemaatnya aktif. Gereja tidak mungkin hanya dihandle hanya 1-2 orang pejabat, tidak mungkin. Maka ke depan kami butuh saudara semua. Ayo apa yang kurang di sini kita lengkapkan. Katakan amin. Mulai atur nanti, diatur. Ada komisi, ada... Ya kita jadi gereja yang peduli. Tapi yang muncul dari dalam. Ayo. Iku duduk bagianku, Aku tekor ini memang ngrungokno mek golek berkat dari Tuhan. Nggak bisa. Saudara. Gereja Philadelphia itu militan dan aktif gerejanya. Yang aktif siapa? Jemaatnya. Fokus pada jiwa-jiwa. Baru gereja itu akan memuliakan Tuhan. Persaudaraannya erat. Hal besar jadi kecil dianggap tidak ada. Sudah jalan. Mazmur 133 mengatakan, betapa indahnya orang saudara bersaudara itu duduk bersama dengan rukun. Karena kesanalah aku akan memerintahkan berkat dan kehidupan. Seperti minyak dari kepalanya. Turun ke dagu, ke janggut dan jubah Harun. Maka sana aku melimpahkan berkat. Kerukunan, persaudaraan yang erat, Philadelphia menyebabkan kemuliaan Allah nyata di situ. Ayo kita bangkit saudaraku, gereja ini milik kita bersama. Ayo kita semua merasa memiliki. Dan mari kita kerjasama, gandeng tangan, sampai kemudian nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada yang royoan seperti zamannya murid-murid sopo yang paling gede. Tidak. Makanya saya paling nggak suka, akhir-akhir ini tidak terlalu terlibat di struktur di mana-mana. Saya lebih ke fungsional aja seneng. Wis mau nyopir, mau angkat-angkat, mau main musik, mau dikongkon apa terserah, wis begitu loh. Tapi sekarang kebanyakan di gereja-gereja dikejar strukturalnya. Tadi ketua itu royoan, saudaraku. Ketua apa royoan? Saya sampai heran. Padahal itu kan kita itu pekerjaan-pekerjaan ini balik lagi ke asal. Itu harus God's will. Tidak ada. Tuhan tidak. Aku pemegang kunci. Tuhan tampil di situ. Yang ketiga, yang tidak dicela adalah gereja Makedonia. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Makedonia juga dipuji oleh Tuhan. Nah contoh-contohnya di Alkitab gitu kok. Smyrna, Philadelphia, Makedonia sing dilem sama Tuhan. Padahal jemaat Makedonia itu jemaat berada di sekitar Filipi, Tesalonika dan Berea. Itu sebuah wilayah. Jadi di sekitar sini. Filipi, Tesalonika, Berea. Yaitu wilayah Makedonia. Mereka dalam kemiskinan yang akut. Makanya kalimat ini. Meskipun mereka miskin itu petokos. Petokeia. Jadi kemiskinan yang akut terus gak duwe apa-apa belas iku lho. Tapi mereka sangat limpah dengan kemurahan hati. Ini memuliakan Tuhan. Kan beda toh dengan perspektif hari ini. Gambaran gereja yang memuliakan Tuhan. Saya kok lihat, aduh kok beda ya. Kan yang dikejar sekarang glamoritas. Padahal glamoritas itu gampang. Kumpulin aja ada sedikit banyak duit ya. Kita akan undang yang top-top ya. Untuk pertama ya Indonesian Idol akan kita undang minggu depan. Kemudian nanti Maria Sandy kita undang. Lalu kita kemudian yang top-top di puji-pujian itu kita undang. Lalu kita nanti akan panggil koreo-koreo yang bagus. Lalu kita akan atur itu semua. Dan kita pakai seragam yang bagus-bagus. Itu semua boleh. Jika
Allah yang menginisiasi, katakan amin. Gitu loh, jadi bukan berangkat dari bawah. Karena contohnya enggak gitu. Mereka semua tiga-tiga kan menderita tapi kuat, menderita tapi setia, menderita tapi tetap memberitakan Injil lagi. Menderita tapi limpah dengan kemurahan. Loh kan repot ya ini. Coba kita lihat ya. Dari Makedonia kita belajar menjadi gereja yang dewasa. Orang dewasa itu bagaimana? Tidak egois. Ketika jemaat-jemaat di Yerusalem mengumpulkan uang, ini ceritanya begitu, untuk persembahan di Yerusalem, ini hebatnya Paulus. Walaupun pernah gegeran sama Petrus, tapi ketika Yerusalem membutuhkan, Paulus juga menggalang di sana orang-orang di Makedonia, ayo kirim persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Lalu orang di Makedonia tidak ngomong, dia ngerasa no Yerusalem. Wong awak dhewe iki gak duwe kok, bukan begitu. Mereka orang yang dewasa. Mereka tetap, inilah. Selagi dicobai dengan berat dalam pergaulan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam ayat berikutnya mereka memberi lebih bahkan dari kemampuan mereka. Kok bisa? Why? Apa yang menyebabkan begitu? Katanya ada seorang penulis, William Berkeley namanya. Apa sih yang menyebabkan Makedonia seperti itu? Tidak ada lain. Karena mereka adalah orang-orang yang dewasa dan sudah matang. Mereka tidak egois. Oke deh, kita sisihkan untuk Yerusalem. Sehingga dalam kondisi apapun tetap bisa menunjukkan sukacita serta kemurahan hati. Kita mesti belajar jadi gereja yang dewasa dan generous. Yang memperhatikan orang lain. Sudah gereja ini harus kita terkenal. Kalau ingat gereja ini, orang akan ingat di sana. Oh, di sana ada orang ditolong. Oh, di sana ada orang sakit bisa disembuhkan. Oh, di sana ada rumah tangga yang berantakan sekarang jadi utuh kembali. Oh, di sana adalah anak-anak yang gak manut dengan wong tuane. Mbok nek kono nang gereja pisan pindho. Dikotbahi mbek Niko diluke kok moro-moro dadi tobat. Loh, dikotbahi mbek Nova kok mau dadi tobat, Stephen dan semua dedet. Nah, ya gitu loh, nama Tuhan itu dimuliakan. Sejak gabung di Komsel sana anakku kok dadi apik ngene. Nek kono dicekoki opo mbek Komsel iku. Amin Saudara. Yang seperti ini yang harus nyata. Gereja Makedonia itu dewasa banget. Mereka tidak egois, sehingga dalam kondisi apapun menunjukkan sukacita dan kemurahan hati. Akhirnya, gereja yang memuliakan Tuhan adalah gereja yang dibangun oleh Allah sendiri. Katakan amin. Harus, bukan karena kehendak manusia, kepingin gaya gereja. Karena ujungnya sudah, aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. Bukan milik kita. Ya, jadi saya kepingin aku tak dengan gereja, aku duduk. Tapi gereja harus dibangun oleh Allah sendiri. Dan terdiri dari jemaat-jemaat aktif, militan, dan fokus kepada jiwa-jiwa. Seperti di Philadelphia. Serta limpah dengan kemurahan hati. Lihat contoh-contoh ini. Bukan jauh panggang dari api. Karena Tuhan sudah menolong kita. Ayo kita menuju ke sana. Katakan amin. Hidupi terus langkah-langkah ini. Apa yang disampaikan secara teologis aplikatif sekarang. Belajar dari contoh itu. Saya beberapa minggu ini belajar, gereja ini di Alkitab saja. Dan kita bedah lagi di dalamnya, ternyata mutiaranya indah-indah. Masih relevan diterapkan untuk hari ini. Mereka tidak membangun untuk kebanggaan, tapi betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadi berkat buat kita. Dan selamat menghidupi gereja dan memuliakan Tuhan. Katakan amin.